Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi. Gak kerasa nih teman-teman ya. Kemarin saya membuka paket besar yang berisi 5 item dari Seditos, dan gak kerasa sudah dibuka 2 item teman-teman ya. Igor Mark 38 dan Mark 37 Hammerhead. Seperti yang saya bilang kemarin, rencananya ya saya ingin membuka urutannya dari belakang, dari yang angka besar sampai yang angka kecil. Itu rencananya. Ternyata ya bosan aja nih teman-teman ya. Nuansanya berbau dengan warna Iron Man yang di luar ya kebiasaan Iron Man, ya, armor Iron Man yang biasanya merah ya, emas. Dan kemarin buka yang selain itu ternyata bosan juga teman-teman ya. Jadi kangen ya. Jadi kangen pengen membuka armor Iron Man yang berbau warna merah sama emas. Dan ini pilihannya akan saya buka Mark 9. Untuk berbagi informasi sama teman-teman di rumah mengenai item yang baru saja saya punya di tangan saya nih teman-teman ya. Yang akan saya bongkar ya, berbagi informasi sama teman-teman mungkin yang lagi mencari referensi item dari Mark 9 dari Iron Man Seditos ya. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi sama kalian dan membantu memutuskan kalian ingin beli atau tidak. Oke, gak usah lama-lama teman-teman ya, kita bongkar aja, kita liatin secara detail ya, kita bongkar di depan kamera langsung, kita buka bareng-bareng. Ini masih bersegel ya, kita buka bareng-bareng ya. Ini sebagai hiburan ya, sebagai hiburan dan juga membantu sama teman-teman mungkin yang masih belum punya rezeki untuk membeli item ini. Dengan video unboxing bersama di depan kamera, buka segel, bisa membantu kalian mengobati rasa kangen membongkar mainan. Yuk kita bongkar aja teman-teman. Oke teman-teman ya, yuk kita buka aja ya. Tapi sebelum kita buka teman-teman ya, seperti biasa kita jalan-jalan dulu teman-teman ya, sedikit saja. Walaupun sebenarnya untuk boxnya ini ya serupa seperti sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Tapi untuk formalitas ya, ya siapa tahu tuh mungkin teman-teman di rumah ya yang nggak sengaja nonton video ini belum pernah menonton atau mengunboxing, yang nonton bareng unboxing figur Seditos dari si Iron Man nih teman-teman ya. Jadi sebelum kita buka, kita liatin dulu aja untuk boxnya ya. Boxnya serupa seperti sebelum-sebelumnya. Berbau dengan karakter dari si Iron Man Mark 9 ya. Ada background di sini ya berwarna merah ya. Kalau sebelumnya kemarin saya membongkar yang berbau warna hijau, berbau warna biru. Yang ini kembali lagi berbau warna merah teman-teman ya. 09 di belakang ya, bentukan boxnya seperti ini, penampang depannya ya, simple ya, tidak ada perubahan ya. Ini saya kangen teman-teman ya, kangen dengan box Seditos yang bernuansa membelah dua yang ada magnetnya. Itu saya kangen itu teman-teman. Tapi yang sekarang ini lurus saja tanpa ada modifikasi ya. Oke, di sini ada Infinity Saga Seditos ya, Iron Man 3 yang timbul di sini, dan juga ada angka Romawi di sini. 1X yang menandakan bahwasanya ini adalah Mark 9 ya. Bagian samping seperti ini ya, bagian belakang seperti ini. Oke, dan wah di sini ada JM ya. Ini importernya, importer resmi SNI, tidak ilegal teman-teman ya. Oke, di bagian samping seperti ini. Jadi simple-simple aja untuk boxnya ya. Oke teman-teman ya, kita buka aja dulu segelnya biar tidak terlalu kontras untuk pencahayaannya nih teman-teman ya. Oke, ini masih segel ya, masih segel ya, masih tertutup segel teman-teman ya. Dan semoga aja seperti biasa ya, walaupun ini tersegel, semoga aja isi di dalamnya ini aman dari quality control teman-teman ya. Karena kalau sudah quality control miss ya, ini kadang beberapa item dari Seditos tuh ada yang ngaco teman-teman ya. Dan semoga aja ini aman. Oke, ini sudah kebuka. Wah, siap-siap kita buka teman-teman ya. Oke, kita buka 1, 2, 3. Wah, warnanya merah teman-teman ya, merah emas menyala. Oke, kita buka seperti biasa ya. Blister ada 2, satu blister figur dan satu lagi blister dengan aksesoris. Wah, aksesorisnya kembali normal teman-teman ya. Kalau kemarin saya membuka dari si Igor ya, dan juga dari 37 yang minim banget aksesorisnya ya. Kalau yang ini kembali normal lagi ya. Dia ada beberapa, wah ini kok kebalik semua nih teman-teman. Ini memang disetting kebalik atau gimana ya? Ini biasanya untuk tangan nih nggak kebalik kayak gini ya. Ini kok kebalik semua tempatnya nih teman-teman. Coba ini akan saya cek dulu teman-teman. Ini untuk aksesoris biasanya untuk tangan nih biasanya ketelungkup semua. Jadi untuk punggung tangan ini ada di atas. Ini kok telapak tangan ada di atas ya. Coba kita buka. Oh ternyata teman-teman ya, memang di pose seperti ini dari pabrikannya.
Karena di sini untuk bagian tangan ini part tangannya ada bagian tambahan ya di bagian punggung tangan ya. Alhasil dia disetting seperti ini untuk naruhnya. Saya pikir ini ada kekeliruan ya dari pabrikannya, tapi ternyata memang disetting seperti ini karena untuk aksesoris tangan ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk aksesorinya cuma begini saja, 3 pasang tangan ya, stand base dan juga 2 pasang api teman-teman ya. Oke, ini untuk aksesorisnya. Dan sekarang kita lanjut untuk melihat, kita buka blisternya dulu teman-teman ya. Kita buka blister dari si Iron Man Mark 9. Oke. Wah, seperti biasa ada plastik di sini. Oke. Wah. Wow. Coba kita angkat teman-teman ya. Kita angkat sekarang, semoga aja aman. Wah, ini nuansanya nih kayak serasa dejavu ya. Dejavunya kenapa? Karena kalau saya ngeliatin bagian pundaknya di sini ini kayak Mark 7 teman-teman ya. Kayak sesuatu yang tidak asing ya. Tapi setelah saya baca referensinya sebelum saya unboxing ini, memang dia ini melanjutkan atau dia terinspirasi dari Mark 7 dan Mark 5 teman-teman ya. Wah, di bagian bahu aman teman-teman ya. Oke. Setelah dibuka, kita angkat dari blisternya teman-teman ya. Kita timang-timang dan lumayan bagus teman-teman ya. Cuman karena sudah terbiasa melihat Iron Man berwarna merah emas ya, jadi nuansa wahnya ini sudah mulai berkurang teman-teman ya. Tapi bagus ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen melengkapi koleksinya, oke, masih keren untuk dibeli. Dan buat teman-teman mungkin yang masih belum punya koleksinya dan ingin coba-coba untuk membeli itemnya ini, wah, ini pancingan yang super keren teman-teman ya. Karena buat teman-teman mungkin yang belum mau koleksi dan ingin coba-coba ya dan membeli item ini, saya yakin teman-teman bakal ketagihan dan bentukannya seperti ini. Oke, dan untuk beratnya standar ya, beda sama yang Mark 37 kemarin dengan hammerhead yang lebih kokoh, lebih berat. Kalau yang ini standar ya, standar ukuran beratnya dari si Iron Man versi sebelum-sebelumnya, atau yang bernuansa seukuran dengan ini, atau yang merah sama emas teman-teman ya. Jadi untuk ininya seperti ini. Oke teman-teman ya, ini akan saya tunjukin lebih dekat. Cuman sayangnya nih teman-teman ya, sayangnya setelah saya angkat dari blisternya tadi, ini baru ketahuan teman-teman ya. Jadi di bagian shoulder ini sudah 2 kali saya mendapati ya. Kemarin Mark 37 serupa seperti ini. Jadi di bagian bahu tangan ya, saya lupa kalau kemarin yang Mark 37 di bagian kanan atau bagian kiri ya. Ini join di bagian dalam ini longgar teman-teman ya. Beda dengan yang ini ya. Beda dengan ini yang kencang ya, jadi ini kencang, jadi ini ditarik dia masih aman teman-teman ya. Cuman yang ini ya, yang ini agak-agak longgar teman-teman ya. Jadi ini walaupun ditekan ke dalam dia sudah tidak klik ya, jadi dia mudah dikeluarkan dan mudah dimasukkan ya. Jadi di bagian bahu ini saya mendapati item yang mungkin dari segi artikulasi ya agak longgar di bagian joinnya teman-teman. Sangat disayangkan ya. Oke, ini teman-teman ya, saya tunjukin secara detail dekat ya di bagian kepala ya. Untuk bagian kepala ini tidak asing teman-teman ya. Jadi beberapa kali bentukan kepala ini pernah dibuat seperti ini ya. Jadi bagian kepala ini nggak terlalu wah ya, serupa seperti Iron Man armor sebelum-sebelumnya. Terus kita masuk ke bagian bahu. Nah, di bagian bahu ini buat teman-teman mungkin kolektor Seditos Iron Man sudah pasti tahu ya, di bagian bawah ini serupa seperti Mark 7 teman-teman. Nah, berikut juga di bagian belakang. Di bagian belakang ini juga ada pengendali ya, apa kalau dibilang penyimbang ya, yang bisa ada artikulasinya, yang bisa diangkat seperti ini ya, serupa ya. Jadi buat teman-teman kolektor sudah merasa pernah melihat serupa seperti ini ya. Oke, di bagian belakang seperti ini, di bagian depan oke, seperti ini teman-teman ya, di arektor bundar ya, di bagian perut ini mungkin kalau perut ini serupa seperti serupa dengan Mark 6 nih teman-teman ya, itu di bagian perut ya. Oke, di bagian perut seperti ini, di bagian tangan seperti ini. Ya, di bagian tangan seperti ini teman-teman ya. Nah, di bagian tangan ya, pergelangan tangan dan juga punggung tangan, jadi dia memiliki bagian pelindung tangan yang seperti ini. Makanya tadi untuk aksesoris yang diposisikan terbalik tadi di blister, penyebabnya ini teman-teman ya. Oke, di bagian tangan seperti ini.
Di bagian belakang tadi kita sudah lihat ya. Di bagian belakang kita tadi sudah lihat bentukannya seperti ini. Di bagian belakang, oke. Di bagian belakang seperti ini. Bagian paha seperti ini teman-teman ya. Nah, di bagian kaki seperti ini teman-teman ya. Di bagian kaki ini detailnya lumayan teman-teman ya. Jadi di bagian kaki ini rada-rada rumit ya. Dan penuh detail ya. Ini keren kalau di bagian kaki ini teman-teman ya. Nah, nih di bagian kaki seperti ini. Jadi secara detail keren teman-teman. Cuman sayang di sini teman-teman ya. Aduh, di bagian bahu di sini longglek. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi dia oglek-oglek seperti ini teman-teman. Oke, tapi untuk mau di push ya masih aman sebenarnya ya. Apalagi saya mungkin push satu kali push selesai ya, tidak di push berulang-ulang. Tapi buat teman-teman mungkin yang suka nge-push itemnya mendapatkan bagian bahu join dalam di sini agak longgar, sedikit bermasalah nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk yang sekarang saya akan tunjukin untuk artikulasinya. Walaupun tadi di awal sudah saya informasikan bahwasanya saya mendapatkan item yang bagian bahunya artikulasinya agak-agak longgar teman-teman ya. Dan sekarang akan saya mulai di bagian kepala. Untuk bagian kepala standar ya, dia bisa muter ya. Dia bisa muter seperti ini. Untuk menunduk dia cuman segini saja teman-teman ya. Untuk menunduk, untuk mendongak gak terlalu ya. Untuk menunduk lumayan masih bisa segini ya. Terus untuk geleng untuk geleng gak terlalu bisa di sini, tidak terlalu fleksibel bagian kepala di sini teman-teman ya. Oke, di bagian kepala seperti ini. Di bagian pundak tidak ada artikulasi teman-teman ya, tidak ada aksesoris atau bagian-bagian yang mungkin bisa di extend atau apa, tidak ada di bagian bahu di sini. Dan di bagian pundak ya, bukan bahu ya, di bagian pundak tidak ada bagian yang bisa di extend. Dan di bagian bahu seperti biasa, shoulder pad di sini ya, penutup bahu di sini juga ada. Dan artikulasi muter-muter oke ya, untuk muter-muter dia oke. Dan untuk yang sebelah kiri ini aman kencang teman-teman ya untuk artikulasinya. Dan di pangkal bahu juga ada artikulasi yang bisa dimainkan di sini ya. Untuk ngangkat kita bisa extend seperti ini dan kita bisa mainkan oke ya sejauh begini ya. Cuman yang ini mungkin agak sanksi, yang ini apakah mudah copot? Nah, ini kita naikkan aja dulu teman-teman. Oke. Nah ya, jadi dia mudah copot kalau sudah seperti ini teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi dia sudah longgar sebenarnya. Jadi ini sudah longgar. Jadi mungkin kalau mau di extend ke atas agak hati-hati ya. Jadi bisa agak ditarik begini. Nah, dia baru bisa seperti ini teman-teman. Jadi yang longgar atau yang mudah copot ini bagian di sini teman-teman ya. Jadi di bagian ball joint di bagian dalam yang mudah ditarik dan dia agak-agak longgar teman-teman. Ya, ini yang minusnya untuk rilisan yang saya dapat ya. Dan ini mungkin tidak terjadi ke semua figur ya, mungkin kena ke figurnya saya aja yang lagi apes di sini, yang bagian artikulasinya kena seperti ini teman-teman. Oke, di bagian bahu seperti tadi, dan di bagian siku double joint. Kalau yang ini sudah tidak ada penghalang teman-teman ya, jadi dia bisa ngangkat seperti ini untuk joint di bagian siku ya. Oke, kita kembalikan lagi, pergelangan tangan masih normal seperti biasanya ya. Untuk torso, biasanya untuk torso rilisan seperti ini bisa di extend teman-teman ya. Kita coba diangkat. Wah, ternyata tidak bisa diangkat. Ternyata untuk torso ini tidak bisa extend ya. Otomatis kalau tidak bisa extend ini dia untuk pose terbang ya. Pose terbang ini sudah nggak bisa teman-teman ya. Ini biasanya untuk rilisan seperti ini torso ini bisa di extend ya, bisa diangkat begini teman-teman ya. Ini tidak bisa teman-teman. Jadi ini keras, tidak bisa. Tidak bisa teman-teman ya. Jadi tidak bisa di extend yang ini. Jadi torso tidak bisa di extend ya. Di bagian pinggang tidak ada artikulasi ya. Untuk torso miring-miring begini, mendongak, nggak terlalu membungkuk, cuman segini saja membungkuknya. Jadi nggak terlalu banyak. Oke. Jadi di bagian atas seperti itu untuk artikulasinya. Sekarang menuju ke kaki teman-teman ya, di pangkal paha di sini. Untuk ngangkat dia tidak ada penghalang ya, mudah untuk ngangkat seperti ini. Untuk ke belakang juga tidak ada penghalang, ke depan juga tidak ada penghalang, jadi aman ya.
untuk artikulasi kaki ya. Di sini juga ada artikulasi di bagian pangkal paha, dan untuk bagian dengkul di sini. Nah, di bagian dengkul ini teman-teman ya, ada semacam artikulasi yang kalau dibilang bagian dari ini ya, armornya. Jadi dia bisa diangkat seperti ini teman-teman. Jadi untuk kaki ini apakah dia ngikutin? Coba kita. Oh, ternyata dia bukan ya begini teman-teman ya. Jadi kalau pingin full maksimal mungkin ini agak ditarik begini. Nah, baru seperti ini teman-teman ya, untuk memaksimalkan pergerakan dari dengkulnya ya. Jadi di belakang di sini dia memiliki artikulasi, oke, seperti ini. Dan untuk kaki di bagian bawah ini tidak terlalu kencang, tapi masih aman untuk berdiri teman-teman ya. Untuk ke belakang, ke depan terbatas, untuk ngikutin tapakan, oke, masih aman teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah kesimpulan, setelah kita liatin tadi teman-teman ya, secara keseluruhan standar lah teman-teman ya, biasa-biasa aja ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang baru memulai ya, pengen mengumpulkan atau pengen mengkoleksi, masih masuk lah ya teman-teman ya. Tapi buat kolektor editor yang sudah melengkapi dan sudah menikmati rilisan sebelum-sebelumnya ya, dan setelahnya ini ya, kalau buat saya pribadi sih tidak terlalu wah ya. Apalagi saya juga mendapatkan di bagian shoulder yang artikulasinya agak-agak longgar, agak-agak dull ya. Dan ya untuk melengkapi koleksi masih oke, masih worth it, masih masuk teman-teman ya untuk dibeli. Dan saya mendapatkan harga yang best price kemarin 260.000 paket ya. Ada 5 item yang harus saya beli, dengan kalau ingin mendapatkan harga yang 260.000 teman-teman ya. Tapi untuk standarnya harga di pasaran, item ini masih di harga paling murah lah ya teman-teman ya, 290 ya, paling mahal 300 ke atas teman-teman. Tapi masih worth it lah untuk dibeli teman-teman ya, untuk dilengkapin koleksinya. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat ya, unboxing figur dari set Ditos Iron Man Mark 9 ya, yang tidak memiliki alternatif atau IKE, tidak memiliki ya. Dan secara keseluruhan masih oke, masih layak ya. Dan buat teman-teman mungkin yang ingin membeli, sudah beredar banyak di marketplace, silahkan dicari dan silahkan dibeli. Oke, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Jangan lupa yang nggak sengaja nonton video ini dan belum subscribe, tekan tombol subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.